Mengenai Bilal, tidak saja ia beroleh kedudukan yang merupakan kehormatan bagi agama Islam semata, walau Islam memang lebih berhak untuk itu, tetapi juga merupakan kehormatan bagi peri kemanusiaan umumnya. Ia telah menjadi sasaran berbagai macam siksaan sebagai yang dialami oleh tokoh-tokoh utama lainnya. Seolah-olah Allah telah menjadikannya sebagai tamsil perbandingan bagi umat manusia, bahwa hitamnya warna kulit dan perbudakan sekali-kali tidak menjadi penghalang untuk mencapai kebesaran jiwa, asal saja ia beriman dan taat kepada Tuhannya serta memegang teguh hak-haknya. Bilal telah memberikan pelajaran kepada orang-orang yang semasa dengannya, juga bagi orang-orang di segala masa, bagi orang-orang yang seagama dengannya, bahkan bagi pengikut-pengikut agama lain. Suatu pelajaran yang berharga, yang mana pelajaran tersebut menjelaskan bahwa kemerdekaan jiwa dan kebebasan nurani tak dapat dibeli dengan emas separuh bumi atau dengan siksaan bagaimanapun dahsyatnya. Dalam keadaan telanjang ia dibaringkan di atas bara dengan tujuan agar ia meninggalkan agamanya atau mencabut pengakuannya, tetapi ia tetap saja menolaknya. Maka budak Habsyi yang lemah tidak berdaya ini telah dijadikan oleh Rasulullah SAW dan agama Islam sebagai guru bagi seluruh kemanusiaan dalam soal menghormati hati nurani dan mempertahankan kebebasan serta kemerdekaannya. Pada suatu ketika, di tengah hari bulat, waktu padang pasir berganti rupa menjadi neraka jahanam, mereka membawanya keluar lalu melemparkannya ke pasir yang bagai menyala dalam keadaan telanjang. Kemudian beberapa orang laki-laki mengangkat batu besar panas laksana bara dan menjatuhkannya ke atas tubuh dan dadanya. Siksaan kejam dan biadab ini mereka ulangi setiap hari hingga karena dahsyatnya lunaklah hati beberapa orang di antara algojo-algojo yang menaruh kasihan kepadanya. Mereka berjanji dan bersedia melepaskannya asal saja ia mau menyebut nama Tuhan-Tuhan mereka secara baik-baik walau dengan sepatah kata sekalipun. Tak usah lebih yang akan menjaga nama baik mereka di mata umum, hingga tidak menjadi buah pembicaraan bagi orang-orang Quraisy bahwa mereka telah mengalah dan bertekuk lutut kepada seorang budak yang gigih dan keras kepala. Tetapi walau sepatah kata pun yang dapat diucapkan bukan berarti dari lubuk hatinya, dan yang dapat menebus nyawa dan hidupnya tanpa kehilangan iman dan melepas keyakinannya, Bilal tetap saja tidak mau mengucapkannya. Tinggallah Bilal dalam deraan panas dan tindihan batu, hingga ketika hari petang mereka tegakkan badannya dan ikatkan tali pada lehernya. Lalu mereka suruh anak-anak untuk mengaraknya keliling bukit-bukit dan jalan-jalan kota Mekah. Sementara Bilal tiada lekang kedua bibirnya melakukan senandung sucinya. Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Berat dugaan kita bahwa bila malam telah tiba, orang-orang itu akan menawarkan kepadanya, esok ucapkanlah kata-kata yang baik terhadap Tuhan-Tuhan kami. Sebutlah Tuhanku Lata dan Uzza. Nanti kami lepaskan dan biarkan kamu sesuka hatimu. Telah letih kami menyiksamu, seolah-olah kami sendirilah yang disiksa. Tetapi pastilah Bilal akan menggelengkan kepalanya dan hanya menyebut Allahu Ahad, Allahu Ahad. Karena tak dapat menahan gusar dan amarah murkanya, Umayyah meninju sambil berseru, "Kesialan apa yang menimpa kami disebabkanmu, hai budak celaka? Demi Tuhan Lata dan Uzza, akan kujadikan kau sebagai contoh bagi bangsa budak dan majikan-majikan mereka." Dengan keyakinan seorang mukmin dan kebesaran seorang suci, Bilal tetap menyahut dengan lafaz Ahad, Ahad, Allahu Ahad. Orang-orang yang diserahi tugas berpura-pura menaruh kasihan kepadanya
kembali membujuk dan mengajukan tawaran kepadanya. Katanya kepada Umayyah, biarkanlah ia wahai Umayyah demi Lata dan Uzza. Mulai saat ini ia takkan disiksa lagi. Bilal ini anak buah kami, bukankah ibunya sahaya kami? Nah, ia takkan rela bila dengan keislamannya itu nama kami menjadi ejekan dan cemoohan bangsa Quraisy. Bilal membelak-belakkan matanya menentang para penipu dan pengatur muslihat licik itu. Tetapi tiba-tiba ketegangan itu menjadi kendur dengan tersunggingnya sebuah senyuman bagai cahaya fajar dari mulutnya. Dan dengan ketenangan yang dapat menggoncangkan dan mengarabirukan mereka, katanya, ahad, ahad, ahad. Waktu pagi hampir berlalu, waktu duhur dekat menjelang, dan Bilal pun dibawa orang ke padang pasir. Tetapi tetap sabar dan tabah, tenang yang tak tergoyahkan. Sementara mereka menyiksanya, tiba-tiba datanglah Abu Bakar As-Siddiq. Serunya, apakah kalian akan membunuh seorang laki-laki karena mengatakan bahwa Tuhanku ialah Allah? Kemudian Abu Bakar menambahnya lagi kepada Umayyah bin Khalaf, terimalah ini untuk tebusannya. Harga ini lebih tinggi dari harganya dan bebaskan dia. Bagai orang yang hampir tenggelam tiba-tiba diselamatkan oleh sampan penolong. Demikianlah halnya Umayyah saat itu. Hatinya lega dan merasa amat beruntung demi didengarnya Abu Bakar hendak menebus budaknya. Ia telah berputus asa akan dapat menundukkan Bilal, apalagi mereka adalah orang-orang saudagar. Dengan dijualnya Bilal, mereka melihat keuntungan yang tidak akan diperoleh dengan jalan membunuhnya. Dijualnyalah Bilal kepada Abu Bakar yang segera membebaskannya. Dan dengan demikian Bilal pun tampillah mengambil tempatnya dalam lingkungan orang-orang merdeka. Dan ketika itu juga Abu Bakar As-Siddiq mengepit Bilal, membawanya ke alam bebas. Berkatalah Umayyah, bawalah dia demi Lata dan Uzza. Seandainya harga tebusannya tak lebih dari 1 uqiyah, pastilah ia akan kulepas juga. Abu Bakarlah yang lebih mengetahui akan keputusan dan pahitnya kegagalan yang tersirat dalam ucapan Umayyah itu, hingga lebih baik Abu Bakar tidak melayaninya. Tetapi karena ini menyangkut kehormatan seorang laki-laki yang sekarang telah menjadi saudara yang tak berbeda dengan dirinya, maka jawabnya kepada Umayyah, demi Allah, andainya kalian tak hendak menjualnya kecuali 100 uqiyah, pastilah akan kubayar juga. Kemudian pergilah Abu Bakar bersama sahabatnya itu kepada Rasulullah SAW dan menyampaikan berita gembira tentang kebebasannya. Maka saat itu pun tak ubah bagai hari raya besar juga. Dan setelah Rasulullah SAW bersama kaum muslimin hijrah dan menetap di Madinah, beliau pun mensyariatkan azan untuk melakukan solat. Maka siapakah kiranya yang akan menjadi muadzin untuk solat itu sebanyak 5 kali dalam sehari semalam, yang suara takbir dan tahlilnya akan berkumandang ke seluruh pelosok dunia? Ialah Bilal yang telah menyerukan ahad, ahad, Allah Maha Tunggal, Allah Maha Tunggal, semenjak 13 tahun yang lalu, sementara siksaan membantai dan menyelai tubuhnya. Pada hari itu pilihan Rasulullah jatuh atas dirinya sebagai muadzin pertama dalam Islam, dan dengan suaranya yang merdu dan empuk diisinya hati dengan keimanan dan telinga dengan keharuan, sementara seruannya menggemakan lafaz takbir sampai selesai.